sudah siapkan, sudah berdoa. Kemudian saya akan melanjutkan dengan mengabsen ya. Dengar namanya ya. Sudah absen. Anak sekalian mendengar namanya. Abdian, Tito, Sawal, Antik, Fitriani, Ismabe, Minda, Lianti, Lisma, Ismail, Saida, Jumra, Farda. Ya, baik anak-anak sekalian, semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Anak-anak semua, sebelum kita masuki pembelajaran, semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat ya. Kita harus semangat di pagi ini. Kita akan pagi yang cerah. Kemudian silakan naikkan dulu bukunya ya. Buku tulisnya. Naikkan dulu. Naikkan dulu semua. Sudah Pak. Oke. Silakan. Sudah semua menyiapkan bukunya? Anak-anak sekalian, ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita? Apa? Apa tadi? Coba ulangi. Materi pelajaran minggu lalu kita apa? Geografis Indonesia. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang materi letak astronomi dan geografi Indonesia. Kira-kira anak-anak sekalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar di atas ini? Apa? Pohon jati? Pohon coklat? Kelongsoran? Sumber daya alam. Yang kedua, yang ini saya tanyakan sama anak-anak sekalian. Ini kan kita anak-anak sudah lihat. Tadi sudah ada sebut pohon jati, sudah ada pohon coklat, sudah ada kelongsoran, dan sudah ada menyebutkan itu semua Pak potensi sumber daya alam. Kemudian pertanyaan kedua, sumber daya alam apa yang ada di tempat tinggal Anda? Kayu jati? Pohon kemiri. Pohon kemiri apa? Apa? Pohon cengkeh. Pohon cengkeh apa? Pohon jati? Apa? Pohon mangga? Kayu bagang? Apa lagi? Pohon coklat? Apa lagi? Kelongsoran? Pohon pisang ya. Itu merupakan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kalian. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, kalian sudah lihat tadi apa-apa tadi ya, gambar apa sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kalian. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami konektivitas antara ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Yang mana lagi sumber daya alam? Kayu jati apa lagi? Oke anak-anak sekalian, itu tadi semua yang Anda sebut adalah potensi sumber daya alam.
sumber daya alam di tempat tinggal kalian? Pernah lihat pohonnya? Iya. Ini adalah kenyataan. Kita ini berada di daerah apa? Dikelilingi oleh dikelilingi oleh anak-anakku sekalian. Coba buka semua dulu bukunya. Buka bukunya sambil kita menyimak. Sambil kita menyimak anak-anakku sekalian. Saya bagikan lembar bacaan ya. Ini adalah lembar bacaan. Silakan dilihat anak-anakku sekalian ya. Silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca baru kita masuk di ya. Ini materi. Sambil dilihat materi bacaannya, dilihat juga buku paketnya. Anak-anak sekalian, ya. Pelajaran kita ya. Materi pertama yang kita akan pelajari sama-sama yaitu pengertian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Ada yang tahu apa sih itu sumber daya alam? Apa? Ada yang tahu apa? Coba Marta, kita dengar sama-sama. Marta apa? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia. Kita lihat pengertiannya dulu. Apa itu pengertian sumber daya alam? Sebelum kita terlalu jauh masuk di dalam materi, kegiatan kita hari ini adalah menyimak PPT, menyimak video pembelajaran, ya. Setelah itu kita adakan diskusi kelompok dan mengerjakan soal post test. Itu adalah langkah-langkah yang kita akan lakukan hari ini. Kita kembali lagi ke laptop, ya. Apa itu potensi sumber daya alam? Jadi sumber daya alam itu adalah semua yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia. Ini sudah sumber daya alam merupakan ya, seluruh potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Itu tadi pengertian sumber daya alam. Ya, kita lanjut. Pengelompokan sumber daya alam. Pengelompokan sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa? 2. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan penuliannya dan sumber daya alam berdasarkan materinya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak habis. contohnya Air, udara, air itu kan selalu mengalir, itu selalu ada, ya. Begitu juga udara yang kita hirup itu selalu berganti. Kemudian hutan, ya, hutan juga itu selalu, ya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, karena dia berlangsung lambat dan dalam waktu yang relatif cukup lama. Misalnya ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, ada timah. Kemudian sumber daya alam berdasarkan materinya dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam organik, yaitu jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang mana itu? Yang mana hewan ini? Kambing, ayam, rusa. Itu semua ada di lingkungan kita, ya. Kemudian yang mana tumbuhan? petik, kalau tidak ada
Kemudian sumber daya alam anorganik, yaitu non hayati. Jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati seperti matahari, mineral, dan air dan minyak bumi. Ini ya, kita lihat pohon apa ini anak-anak sekalian? Pohon? Termasuk sumber daya alam? Ya, baik. Ya, yang kita bahas yaitu sumber daya hutan. Hutan memberikan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Anak-anak sekalian bisa perhatikan ya, coba perhatikan. Ya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau luas hutan kita. Kalau ada tanya berapa luas hutan Indonesia, yaitu 63% atau 120 juta hektar. Jadi kalau ada pertanyaan anak-anak sekalian, berapa luas hutan Indonesia? Maka jawabannya adalah 120,6 juta hektar. Kita lanjut lagi. Ini ada biasa lihat di hutan ini? Biasa ya? Ini fungsi kawasan hutan Indonesia. Tetap semangat anak-anak semua ya. Kemudian fungsi kawasan hutan Indonesia, kita bisa lihat hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Yang pertama mau kita bahas sama-sama dulu. Coba lihat buku bacaannya, buku tesnya itu sudah ada. Yang pertama kita lihat adalah hutan produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan. Kemudian yang kedua, hutan lindung, yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Kita sekarang ini berada di, kan kita daerah apa tadi? Kita dikelilingi oleh hutan. Kalau dilihat dari pengertian dua tadi ini, hutan produksi dan hutan lindung, kita masuk di hutan apa? Hutan lindung. Karena kenapa? Karena di situ bisa mensuplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut. Kemudian di hutan produksi juga kita bisa masuk. Di hutan produksi kita juga bisa masuk ya di situ. Karena kenapa di sini ada memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan. Dimanfaatkan ya semua sumber daya alam di hutan. Dimanfaatkan atau tidak? Dimanfaatkan ya. Contoh manfaatnya apa? Coba satu sumber daya alam yang sering dimanfaatkan. Coba pohon jati. Pohon kemiri apa lagi? Cangkeh. Kalau pohon jati tadi, pohon jati kan sering dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan seperti apa itu? Rumah itu apanya rumah yang dibuat? Kamarnya. Oh ya, dindingnya atau di lantainya. Ini yang ruangan yang kita tempati ini apakah berasal dari hutan? Mengapa? Ini adalah kayu-kayu yang dari hutan. Sehingga sekolah kita ini adalah sekolah panggung ya. Dan hasilnya semua berasal dari hutan. Baik, anak-anak sekalian. Ya. Kita perhatikan lagi. Kan sudah kita bahas tentang produksi, hutan lindung, satu lagi hutan konservasi. Apa sih itu hutan konservasi anak-anakku sekalian? Kita lihat dulu penjelasannya. Ya. Hutan konservasi itu terbagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Yang pertama, perhatikan dulu, merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan atau di perairan.
Kawasan suaka alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka alam. Satu. Kemudian yang kedua, pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberikan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati ekosistem secara bersamaan. Kawasan pelestarian dapat dibagi menjadi tiga, ya, yaitu taman nasional, taman wisata, serta taman hutan raya. Jadi ingat anak-anakku sekalian, ketika teman-temanku ditanya, anak-anakku semua ditanya nanti, ada soal kira-kira begini. Jelaskan perbedaan, ya. Kira-kira kalau begini nanti misalnya jelaskan perbedaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Jadi kawasan suaka alam itu dibedakan menjadi dua, ya, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian pelestarian alam itu dibedakan menjadi tiga, yaitu taman nasional, wisata alam, dan hutan raya. Jadi itu anak-anak sekalian. Kita lanjut lagi. Apa itu manfaatnya? Bermanfaat tidak ini hutan? Dengar, bermanfaat tidak ini hutan? Bermanfaat tidak ini hutan? Kita bahas sama-sama. Yang pertama, manfaat hutan, yaitu menyimpan air hutan. Ya, ini manfaat hutan. Kita lihat lagi upaya pelestarian hutan, yaitu melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, memberikan sanksi bagi yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuat sampah, melindungi habitat yang ada di hutan, tidak mencoret-coret, dan mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Ini kertas semua berasal dari ya, berasal dari hutan. Itu ada kayu tertentu yang bisa diambil untuk dijadikan bahan kertas dan karet. Ini mengindikasi dan terjadinya kebakaran. Kemudian, mengapa pelestarian potensi alam itu penting? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah bencana alam, dan menjamin ketersediaan sumber daya dan mendukung perekonomian. Sampai di sini anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Apa pertanyaannya? Bagaimana caranya Pak mencegah penebangan liar? Iya. Pertanyaannya juga bagus sekali. Kita berikan dulu aplaus. Bagaimana caranya mencegah penebangan liar? Karena kita ini berada di lingkungan hutan. Caranya adalah apa? Iya. Apa tadi, Marta? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya. Tidak menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Iya. Jangan tidak menebang pohon. Ya. Tebang pilih dalam menebang pohon. Itu sudah dua. Yang pertama mengurangi penebangan, yang kedua tebang pilih. Kalau masih kecil, supaya ini tidak terjadi penebangan, kalau masih kecil jangan dulu ditebang. Nanti sudah tua ditebang, baru setelah ditebang kita tanam lagi. Ya, di apa? Ditanam kembali. Betul sekali ya. Itu ditanam kembali. Kita berikan lagi aplaus. Jadi caranya, karena pemerintah kan sudah memberikan batas-batas, jangan menebang pohon sembarangan. Ada tahu tulisannya? Ada. Kemudian ketika kita mau menebang, jangan yang masih kecil kita tebang, yang sudah tua ditebang, kemudian ditanam kembali. Itu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Rusman. Apa? Silakan bertanya. Apa itu reboisasi? Ya, apa itu reboisasi? Ada bisa jawab? Ya, coba. Menanam pohon kembali. Iya, reboisasi adalah menanam pohon kembali. Jadi reboisasi adalah sama dengan kita melakukan penghijauan kembali di lahan yang gundul. Misalnya penghijauan apa? Kita melakukan tanam lagi pohon kembali daerah yang lahannya gundul. Kenapa kita tanam ini? Untuk mencegah yang namanya banjir, kelongsoran, dan krisis pangan. Ya. Kita lanjut. Ya. Kita simak video berikut ini. Anak-anak semua simak dengan serius videonya. Ya, Pak.
Dan Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Forest Watch Indonesia mencatat terdapat 82 juta hektar luas daratan Indonesia yang masih terhutan. Dan 34 di antaranya berada di daerah Papua dan Kalimantan. Ini apa ini? Hutan ya? Luas penutupan hutan sampai dengan tahun 2013 secara berurutan adalah Papua 29,4. Ini luas hutan ya? Ini luas hutan yang ada di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar, dan Jawa 675.000 hektar. Data resmi Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, luas kawasan hutan Indonesia adalah Ini luas hutannya ya? Ini luas hutan. Forest Indonesia menunjukkan bahwa 63% atau sekitar 28 juta hektar kawasan hutan negara merupakan wilayah yang memiliki tutupan hutan. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, tutupan hutan yang tersisa hingga 2013 adalah sebagai berikut. Perhatikan dulu ya. Itu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan. Kita lihat ya. Sementara itu, untuk kondisi area yang tidak memiliki tutupan hutan tersebar di semua fungsi kawasan hutan. Bahkan terdapat juga dalam fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi. Ada sekitar 11 juta hektar luas area yang tidak berhutan dalam fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi. Dalam pengelolaan hutan, pemerintah cenderung menjalankan administrasi Ini adalah penebangan poin tadi pertanyaan yang surah ini. terdapat 30 hektar hutan alam Indonesia yang dalam kondisi baik berada di konsesi HTI, HPH, tambang dan perkebunan sawit. Berdasarkan pemantauan terhadap praktik pengelolaan hutan di Indonesia, Ini penebangan poin kita lihat. mendorong kerusakan hutan alam yang besar dan berencana. Selain itu, terdapat 41 juta hektar hutan alam belum memiliki kelembagaan yang kuat dalam mengelola hutan di tingkat tapak, sehingga ini berpotensi mendorong terjadinya kerusakan hutan. Untuk tutupan hutan di pulau-pulau kecil, Forest Watch Indonesia secara khusus melakukan studi Pulau Am, Provinsi Maluku. Meskipun luas hutan di pulau-pulau kecil proporsinya rendah terhadap luas tutupan hutan nasional, namun hutan di pulau-pulau kecil mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti menjaga ketersediaan air tawar dan benteng dari dampak perubahan iklim. Ini kondisi hutan kita, anak-anak sekaliannya. Hasil analisis Forest Watch Indonesia Ini penebangan poin secara lihat. Langsung menggunakan ekskavator tanpa melakukan yang namanya tadi penebangan. 1,13 juta hektar. Bahkan kerusakan hutan terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung. Tingginya kerusakan hutan ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam Ini salah satu pengamat tentang hutan. Dia berbicara. Ini kondisinya. Ya, kondisi yang dialami oleh masyarakat. penyebab kerusakan hutan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung antara lain HPH, HTI, ekspansi perkebunan kelapa sawit, illegal logging, pertambangan dan pembakaran hutan. Ini bayangkan. Penyebab tidak langsung antara lain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pemekaran wilayah administrasi, korupsi di sektor kehutanan, ekspansi industri dan Mudah-mudahan ini sudah terjadi di lingkungan kita ya. investasi tahun 2009 hingga 2013. Kerusakan hutan alam terbesar terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh ekspansi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, eksploitasi tambang dan pembakaran hutan. Berdasarkan analisis Forest Watch Indonesia, Salah satu pemerhati lingkungan, dia berbicara tentang kondisi hutan dan hutan ini. apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa ada perbaikan tata kelola, luas hutan alam di Sumatera, khususnya yang berada di luar masa konservasi akan habis di tahun 2023 dan tentunya akan Ini wilayah yang paling parah
Kalimantan dan Papua. Ini kebakaran hutan. Seperempat kerusakan hutan di Indonesia terjadi di lahan gambut. Pada periode 2009 hingga 2013, Respons Indonesia mencatat 1,1 juta hektar hutan alam di lahan gambut telah hilang. Saat ini, tersisa 9 juta hektar lahan gambut yang masih tertutup hutan alam. Kita lihat ya. Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah membahas Namun dari tanya, pemerintah belum ini kondisi hutan setelah dibakar, memang pohonnya ini Indonesia kondisinya menunjukkan bahwa masih banyak area berhutan yang belum terlindungi. luar biasa kan dampaknya. Dari 10 area berhutan di Indonesia, hanya 44,3 juta hektar yang tertutup oleh kebijakan ini. Buku Morenta dan Hutan Indonesia ini berisikan tentang ulasan mengenai data dan hasil analisis yang dilakukan oleh Forestwatch Indonesia terkait kondisi kehidupan hutan alam dan perubahannya pada periode 2009 hingga 2013. Biasa banyak yang memiliki visi untuk mewujudkan sistem pengelolaan data dan informasi hutan ini terbuka dan dapat menjamin ini soal ya oleh situasi Indonesia. kami berharap buku ini Ya bayangkan kira-kira kalau lokasinya begini sama dengan gambar tadi di awal ya. terkait dengan pengelolaan di Indonesia. Selain itu juga mendorong partisipasi publik dalam proses-proses pengelolaan di Indonesia. Meskipun telah banyak tes penghitungan laju deforestasi, namun secara umum kecenderungan laju deforestasi masih tinggi. Iya. Kira-kira anak-anakku sekalian, apa yang bisa diambil dari menyimak video tadi? Apa? Kebakaran hutan. Apa lagi? Apa lagi? Luas hutan. Apa lagi? Terjadinya kerusakan hutan. Terjadinya kerusakan hutan. Apa lagi? Lihat dampak kerusakan hutan. Melihat dampak kerusakan hutan. Di sini apa lagi yang bisa dilihat dari video ini? Apa? Kebakaran hutan. Jadi yang bisa kita lihat dari video ini tadi banyak luas. Sini tadi sudah sebut ya, luas hutan Indonesia berapa? Dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Apa yang dilakukan tadi itu? Penebangan liar, kebakaran sengaja dibakar hutan. Untuk apa tadi itu? Membuka lahan, membuka menjadi tempat usaha, menjadi tempat pemukiman. Bayangkan kira-kira jika itu terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Itu dampaknya kan luar biasa. Baik, ya. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian akan saya bagi menjadi kelompok, yaitu saya akan bagi kelompok 3 ya. Di sini kelompok 1, nanti di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Kita berhitung anak-anak semua, tolong ya. Sisa berpindah saja anak-anak sekalian ya. Sisa berpindah. Coba berhitung. Sudah berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Ya silakan anak-anak semua. Ya. Silakan. Oke, kamu tadi salah sini kelompok 2, kelompok 3 sini. Ya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Sudah semua berada di kelompoknya. Sebelum saya bagi lembar kerjanya, anak-anakku sekalian, tolong anak-anakku sekalian perhatikan ya. Sebelum saya bagi punya lembar kerjanya anak-anakku, ya. Lihat ya, lihat. Di sini nanti akan ada lembar kerja yang akan saya bagi.
Di sini silakan perhatikan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Di sini ada, silakan Anda tulis nama kelompoknya. Kemudian nama-nama anggotanya. Kemudian silakan dibaca petunjuknya, pengerjaannya. Dan petunjuknya ini ada 3. Lembar kerja aktivitas peserta didik dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua adalah mendiskusikan dengan teman kelompok. Kemudian yang ketiga adalah setelah selesai, setiap kelompok melakukan presentasi di hadapan teman-temannya. Paham ya? Ini ada pertanyaannya 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 pertanyaannya. Ya. Ini saya bagi. Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ya silakan. Waktunya 10 menit ya. Ya. Ya silakan anak-anakku sekalian sambil melihat pertanyaannya, teman-temanku anak-anakku sekalian melihat, ya, mencari tahu, mencari informasi di dalam bukunya, di dalam teks bacanya dan menyimak tadi videonya, ya. Anak-anakku ya silakan. Silakan berdiskusi. Silakan. Ya jadi tiap kelompok nanti siapkan ya siapa yang mau naik presentasi dan menyiapkan materi ya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan. Silakan ya. Ya apa? Silakan. Silakan cobain. Silakan. Kasih masukannya. Iya. Ada yang menulis, ada yang mencatat. Iya. Silakan. Itu kan sudah ada di list. Itu yang dia. Ya. Silakan. Ini lihat deh, bantu temanmu. Yang mana itu ya? Ini kan sudah ada di sini tuh. Ini lihat juga materinya di sini. Berapa lihat kita, ya? Sambil bertanya, Anda tolong siapkan pertanyaannya. Pertanyaan tentang
tulisannya. Ya, dampaknya apa? Apa kalau bukan dikebang, apa dampaknya nanti? So, apa lagi? Kemudian apa lagi? Semua penghasilan semua kekayaan berkurang. Ya. Anda lihat ya. Tidak membahas. Ya. Jelas ya? Jadi anak-anak sekalian siapkan ya. Siapa bertanya nanti? Siapkan ya. Pertanyaan itu. Siapa siapkan? Sudah tadi juga, coba lihat, sudah dibuat ya. Sudah ya? Apa lagi? Mana? Apa upaya kira-kira dalam melakukan diskusi ini? Kan sudah ada di buku, coba lihat. Oke. Silakan baca dulu. Baca lagi kembali bukunya, ya. Baca dulu. Baca ya. Kita lanjut ya, lanjut anak-anak sekalian. Lanjut. Ya, enggak usah bertanya pada kelompok lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sama saya. Kamu yang enggak, sembarang saja ya. Sembarang siapa yang mengerti deh. Enggak, ya. Lanjut saja, enggak apa-apa, lanjut. Ya, lanjut saja ya, lanjut. Ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Sudah? Masih ada?
setelah itu enggak, sekarang enggak. Enggak. Dan silakan ya, silakan dibaca anunya baru. Sudah? Ya, silakan dibaca-baca dulu. Siap-siap temannya, satu orang saja perwakilan yang naik ya. Yang di bawah itu siap memberikan jawaban dan siap memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Paham ya? Pertanyaan dan ya. Ya. Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Sudah. Kalau begitu kita mulai dari kelompok. Tadi kan ujiannya dari kiri ke kanan ya. Sekarang kita mau dari kelompok 3 duluan pertama. Silakan kelompok 3. Kita berikan aplaus. Di sini saja ya. Semua mendengarkan ya. Dengar kelompok 1, kelompok 2 silakan mendengarkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama kelompoknya. Silakan lanjut. Nah, lanjut. Ya. Kita dengar sama-sama ya. Ya, lanjut. Lanjut ya. Dengar dia, dengar. Iya, menanam pohon kembali. Kita berikan dulu aplaus. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 3? Ya, silakan dari kelompok 1 bertanya. Siap-siap kelompok 3 untuk menjawab ya. Ya, apa pertanyaannya? Sebut ya, perkenalkan dulu namanya dengan ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Pertanyaan kelompok 3, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, bagaimana kelompok apa sumber daya alam? Iya. Ada yang bisa tambahkan pertanyaan dari jawaban? Saya Pak. Ya apa? Sumber daya alam adalah sebuah Ya. sumber daya alam adalah semua bahan yang diterima manusia dalam hal yang dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Iya, itu tadi ya. Itu kelompok 3 sudah menjawab.
ditambahkan dengan kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kita lanjut di kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Untuk membacakan hasil. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Ini dengar pesan dia. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama kelompok kami, Zuhaida, Syawal, Hikmah, dan Sahabian. Silakan dibaca hasil diskusinya. Pohon jati, pohon kemiri, pohon cangkeh, pohon coklat, pohon kayu bagang, Ya. pohon durian, pohon pisang. Ya. Luas hutan di Indonesia adalah 126 juta hektar. Dampaknya adalah banjir, longsor. Upaya yang dapat kami lakukan untuk menjaga kelestarian adalah tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Supaya tidak terjadi kebakaran. Selain bergotong royong bersama lain. Sudah ya? Sudah. Kita berikan dulu aplaus. Silakan dari kelompok. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Saya. Ya, silakan dikasih keras suaranya dari kelompok 1 juga dengar. Ya. Silakan. Sumber daya apa saja yang dapat diperbarui? Sumber daya alam apa saja yang dapat diperbarui? Ya. Udara, air, dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Ya, apa? Ya, apa? Udara, air, Ya, udara, air dan matahari. Kita berikan dulu kepada kelompok. Silakan dulu untuk kelompok. Lanjut. Kita lanjut di kelompok 3. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 1. Sekarang lanjut di kelompok 2. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja di Ya, ya, silakan dibaca. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Pohon jati, Ya. pohon jati, pohon kemiri, pohon coklat, pohon cengkeh, pohon durian, pohon kayu bakar, pohon luas hutan di Indonesia adalah 110,6. 3. Menebang pohon sembarangan bisa terjadi kelangsungan hutan yang gundul. 4. Upaya yang dapat kami lakukan adalah jangan menebang pohon sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, dan bergotong royong. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan dulu aplaus. Ada yang ingin bertanya? Ini dulu. Ya. Silakan dari kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Ya. upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Iya. Itu kelompok 3 bertanya pada kelompok 2, upaya apa yang akan dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekitarnya? Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya yang dapat saya Ya. lakukan untuk menjaga kelestarian Ya. adalah tidak membuang sampah sembarangan, Ya, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi tidak menebang pohon sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, bergotong royong, bergotong royong,
sampah sembarangan. Kita berikan dulu aplaus untuk 3 kelompok ya. Ya, tadi pertanyaannya dari kelompok 3 bertanya pada kelompok 2, kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Ya, itu tadi hasil diskusi Anda. Ya. Kemudian, anak-anakku sekalian, dari diskusi kelompok tadi ini masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa? Mengapa Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam? Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Mengapa Indonesia Pak kaya ke sumber daya alam? Kira-kira kenapa? Ya, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Sumber daya alam. Itu pertanyaannya. Iya. Ada? Iya. Ada? Silakan dijawab. Saidah, coba Saidah. Ya. Ada? Kenapa Indonesia kaya ke sumber daya alam? Jawabannya adalah Karena diproduksi. ya apa? Karena diproduksi dari kayu. Iya, produksi dari kayu. Iya. Hasil hutannya apa? Ya. Bahan tersebut dapat dari pemerintah maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya. Itu pertanyaannya. Ya. Jadi saya tambahkan dulu apa ya? Kenapa bisa kaya? Bisa didengarkan dulu ya. Kenapa bisa kaya Indonesia ini? Pertanyaannya bagus sekali tadi. Yang pertama, karena kita punya letak geografis dan astronomis, ya. Kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Setelah itu ada faktor geologis, ya. Ada faktor geologis, ada gunung aktif kita dan ada juga letak ekuator kita sehingga sumber daya alam kita kaya, ya. Sangat kaya. Masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Yang apa? Bagaimana cara mengelola potensi sumber daya alam Indonesia supaya tidak cepat habis? Iya. Pertanyaannya bagus sekali dan kelompok 2. Bagaimana ini supaya sumber daya alam kita tidak cepat habis? Bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dari kelompok 1 dan 2? Iya. Caranya supaya tidak cepat habis itu tadi dijelaskan. Contohnya Ya. air, udara, hutan. Iya, contohnya air dan udara hutan. Caranya adalah ketika kita beritahu, ya, karena kita kan berada di lingkungan hutan, kita bisa beritahu kita punya orang tua, Pak, ketika Bapak menebang pohon, jangan ditebang semua secara menyeluruh, tapi dipilih-pilih yang mana bisa ditebang, setelah ditebang, ditanam kembali, ya. Setelah itu kita manfaatkan sumber daya alam ini menjadi sangat bermanfaat. Ya, baik anak-anak sekalian, itulah tadi hasil diskusi dan saling tanya jawab antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 dan semua kelompok. Kita berikan dulu aplaus semua. Kita lanjut mengerjakan soal, ya. Ini adalah soal terakhir kita kerja. Ini bukan kerja kelompok ya, ini adalah kerja individu. Silakan tulis nama dan kelas. Silakan Anda kerja ya. Siapa yang belum dapat ya? Ini 1. Ya. Silakan dikerjakan. Ya.
bisa dibuka tadi, materinya sudah ada, ya. Materinya kan sudah ada. Ya, silakan dikerjakan, anak-anak sekalian. Buka, silakan. Sambil kerja, saya ambil mana lembar diskusinya tadi. Coba lembar diskusinya, silakan dikumpul. Iya. Lembar diskusinya saya ambil tadi mana? Iya, silakan dilanjut. Lembar diskusi kelompok 3. Iya. Silakan dilanjut ya. Kalau tidak muat di depannya, anak-anak sekalian bisa diisi di belakang ya. Di belakang soal saja, anak-anak sekalian. Silakan ya. Silakan. Sumber daya alam yang dapat Silakan kerja Sri. Silakan bekerja. Kerja ya. memberikan sertifikasi yang tidak dari sambutan. Kerja ya. Dalam menembak tidak sembarangan. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Sembarangan. Tidak menembak.
Kerja dulu yang muda ya. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Ada yang sudah? Saya sudah, Pak. Ya, kita tunggu temannya dulu ya, harus dikumpul. Iya. Tidak, Pak. Ya, bisa dikumpul semua anak-anak sekalian ya? Saya bisa, Pak. Ya, silakan. Ya. Iya, silakan dikumpul dulu. Iya. Silakan dikumpul anak-anak sekalian. Iya. Iya. Mana? Sudah selesai? Iya. Sudah selesai? Iya. Sudah ya? Sini. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah semua. Tetap semangat, masih semangat? Anak-anak sekalian, kita telah tadi sudah menyimak jauh pembelajaran, sudah menyimak PPT, ya, menyimak PPT, video pembelajaran, kemudian kerja kelompok, presentasi dan kerja soal. Semuanya paham? Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang mana itu Taman Nasional, Pak? Yang mana itu Taman Nasional? Oh, bagus sekali. Ini tadi di kawasan, ya kita bukan 12 tuh. Tadi di kawasan apa tadi itu? Di kawasan Suaka konservasi, hutan konservasi. Itu di bagian B. Ada di situ yang mana itu contohnya Taman Nasional, Pak? Iya. Iya. Yang mana itu Taman Nasional? Taman Nasional itu ada di Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Taman Nasional Wisata Bantimurung. Ya, di sana kalau menjadi Taman Nasional, itu di sana ada penangkaran kupu-kupu, ada air terjun, dan di sekelilingnya adalah hutan dan ada flora dan fauna. Itu pertanyaannya tadi. Kita berikan dulu lagi sekali lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Ya silakan, dari kelompok 2 lagi tadi. Bagaimana caranya mengatasi kalau hutan itu gundul? Oh, bagaimana caranya mengatasi hutan itu gundul? Tadi sudah dijelaskan tadi, toh? Tapi tidak apa-apa. Kita jelaskan lagi ulang supaya kalian bisa mengingat memori anak-anakku sekalian. Ya. Caranya biar hutan itu tidak gundul, jangan dieksploitasi secara berlebihan. Jangan teman semua, pokoknya semua kayu jati ditebang saja semua. Baru ditinggalkan begitu saja, jangan. Ya. Kemudian jangan juga membakar. Jangan membakar itu. Jangan sengaja orang tuanya pergi di kebun ditemani kita di sini, kemudian tuntun rokoknya disengaja dibuang. Sengaja saja dibuang supaya terbakar biar bisa ditanami jagung. Jangan, ya. Kemudian yang kedua, ketika anak-anakku sekalian beritahu juga
kita harus punya pengetahuan. Oh, yang kayu ini sudah tua, kayu jati ini sudah tua. Oh, sudah bisa ditebang, diambil, dikasih jadi papan, kasih jadi kursi, dikasih jadi meja, ya. Jadi itu harus. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika hutan itu guntur sudah kita tanami lagi kembali. Tuh, kita tanami pohon-pohon lagi kembali. Ya, kita tanami pohon-pohon. Apalagi, ya, kita bersihkan alam sekitar, kan banyak contohnya. Itu contoh di sana. Kita bisa lihat sama-sama. Contoh di sekitar sekolah kita ini dikelilingi oleh hutan. Masih ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Bagaimana cara memberitahui orang tua biar tidak menebang pohon sembarangan? Iya, bagus sekali pertanyaannya ini. Berarti bapaknya selalu ke hutan mungkin toh ada kebunnya juga. Bagaimana caranya memberitahu orang tua Pak Ai? Saya kan anak sekolah Pak. Ya, mau saya beritahu kepada orang tua saya. Ya, caranya beritahu bilang tadi di sekolah saya sudah belajar tentang sumber daya alam Pak, tentang sumber daya alam hutan. Bahwa kita tidak bisa menebang pohon sembarangan, tidak bisa membuang puntung rokok sembarangan, tidak bisa membawa sampah rumah tangga kita ke dalam hutan, kemudian dibakar di hutan. Kemudian tidak bisa juga menebang pohon secara liar. Kita harus memilah. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, memilah dalam melakukan tebang pohon. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada, ya. Iya. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak sekali manfaatnya bagi kita, khususnya kita yang berada di lingkungan pegunungan. Iya, anak-anakku sekalian, kesimpulan pelajaran hari ini tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Iya. Peserta didik memahami konektivitas antara ruang dan potensi sumber daya alam. Tadi kita sudah bahas apa itu sumber daya alam. Ya, semua yang ada di muka bumi ini yang dimanfaatkan oleh manusia, baik yang menambah nilai gunanya toh. Misalnya tadi pohon jati kalau tidak ada pohon jati saja tanpa dikasih nilai guna itu tidak bisa, ya. Kemudian apa lagi? Yaitu kita sudah mengetahui yang namanya fungsi hutan. Fungsi hutan tadi itu ada 3, ya. Apa? Ada yang ingat fungsi hutan ada 3? Hutan lindung, apa lagi? Produksi, konservasi. Ada 3 tadi itu, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi. Iya, anak-anakku sekalian mesti tahu itu. Nah, apalagi tadi apa manfaatnya hutan? Apa? Ada yang tahu manfaatnya hutan? Iya, manfaatnya hutan tadi kan kita sudah pelajari sebagai sumber kehidupan. Apalagi sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber daya alam. Apalagi anak-anakku sekalian yang bisa ingat? Apa manfaatnya itu hutan? Kira-kira? Ya, sumber daya alam hutan itu bisa mencegah dari erosi, banjir dan tanah longsor. Ya, anak-anakku sekalian. Apa lagi tadi itu? Masih ada yang ingat tadi materinya sebelumnya? Apa? Iya, ada kelompok sini? Ada? Iya. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui semua apa sumber daya alam itu, apa fungsi sumber daya alam itu, apa manfaat hutan. Iya. Kemudian ada dari beberapa pertanyaan bagaimana mencegah terjadinya longsor, kebakaran, dan penebangan liar. Bagaimana caranya memberitahukan kepada orang tua kita, ya? Bagaimana juga tadi itu contoh bagaimana yang mana itu taman nasional Pak, itu sudah ada di kabupaten kita ini tidak ada, ya, tidak ada yang namanya taman nasional. Yang ada adalah hutan kota yang ada di kabupaten kita. Ya, jadi anak-anakku sekalian,
Jadi anak-anakku dengar ya. Akhir pelajaran ini anak-anakku selalu ingat itu pelajarannya ya. Akhir pelajaran sebelumnya, yang hari ini, dan pelajaran besoknya. Jadi sampai Anda harus ingat itu. Anda ingat ketika sampai di rumah, jangan langsung dibuang saja bukunya. Dibuang saja bukunya baru pergi main. Ya, diganti dulu semua. Diganti buka barunya, diganti pakaiannya. Jaga kebersihannya karena sekarang ini musim kemarau menuju ke musim hujan. Anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, mengakhiri pelajaran hari ini, iya. Tolong bukunya silakan dirapikan, disimpan. Ya. Satu pesan saya, tetap jaga kesehatan karena kita ini dari musim panas masuk ke musim hujan, itu dijaga. Karena jangan sampai anak-anakku sekalian mengalami yang namanya sakit. Ya. Silakan ya. Ya. Anak-anakku sekalian ya. Silakan. Sudah dirapikan semua bukunya? Sudah. Tolong disiapkan lagi. Mana? Turun dulu, lihat temannya dulu. Turun ya. Ya, silakan disiapkan. Lihat dulu sama temanmu siap atau tidak itu. Baru anunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Jangan dulu pulang ya. Kita sudah berdoa. Tadi anak-anakku semua saya pesankan ya, dalam perjalanan pulang semua anak-anakku tetap dalam hati-hati ya, hati-hati dalam perjalanan pulang, nggak usah lari, nggak usah buru-buru. Kemudian ya, yang kedua adalah tetap anak-anakku sekalian jaga yang namanya kesehatan. Kemudian yang ketiga, jaga kita punya lingkungan. Kan kita sudah belajar tadi tentang lingkungan. Jaga kita punya lingkungan sekolah, lingkungan rumah, kemudian jaga kita punya alam. Ya, agar kita bisa tetap menghirup udara yang sehat, sehingga kita bisa menjadi anak bangsa yang berguna bagi agama, bagi keluarga, dan bagi diri sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, kita tunggu mata pelajaran selanjutnya masuk ya. Ya, itu anak-anakku sekalian. Jadi tetap ya, tetap. Ya. Itu sudah menandakan. Silakan ya, dimasukkan nya. Baru kita punya. Masukkan semua dulu. Pulangnya dari sini ya. Dari sini. Ya, pulang dari sini. Dari keluar ya. Paham ya?